Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut lagi pada Advance of Cyber 3 day keempat. Ini kita baru bisa lanjut lagi hari keempat. Ini sudah hari ke-8, seharusnya sudah day 8 ya. Sudah ada 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kita akan coba hari keempat ya teman-teman. Ini dengan judul Santa's Running Behind. Di sini kita langsung aja. Di sini kita dijelaskan bahwa admin berhasil mengatur ulang semua akses, di mana dia merisetnya ya, kecuali akun dari Santa. Akun Sinterklas nggak di reset. Nah, Santa ini mengharapkan, jadi ada beberapa perjalanan yang urgent ya untuk pengiriman ketika Natal nanti, ketika Natal. Nah, karena dia udah di reset dan dia nggak bisa login ya. Rumornya Santa ini selama ini nggak menggunakan rekomendasi keamanan password yang baik. Jadi mungkin passwordnya Santa 123, Natal 123, Christmas 123. Jadi yang gampang ditebak. Nah ini pertanyaannya, bisakah kita membantunya untuk mendapatkan akses akunnya lagi dengan cara brute force? Mencoba satu-satu. Ini ada ultrognya ya dari Nahamsec. Keren ini, seorang bug hunter yang keren. Banyak juga di YouTube-nya tentang security semua. Nah, yang akan kita pelajari di kali ini, di day keempat ini adalah kita akan mempelajari bagaimana autentikasi dan kapan itu kita menggunakan autentikasi, kemudian apa itu fuzzing, kemudian apa itu boop suite, dan bagaimana kita menggunakannya untuk fuzzing pada sebuah form login untuk mendapatkan akses. Nah, kemudian menggunakan pemahaman ini untuk mengambil jadwal perjalanan Santa. Oke. Kemudian masuk ke tahap yang pertama. Apa itu authentication dan kapan itu digunakan? Nah, autentikasi ini proses untuk verifikasi data kita, verifikasi data pengguna. Ini menetapkan bahwa siapa kita. Kemudian autentikasi ini dapat dibuktikan dengan menggunakan beberapa cara autentikasi. Termasuk yang pertama ini ada satu set kredensial, di dalamnya ada password username. Misalkan kita kan punya password username. Kemudian yang kedua ada token authentication. Ini banyak jenisnya. Ini bagian unik dari enkripsi ya, teks enkripsi. Kemudian ada biometric authentication. Ini ada fingerprint, sidik jari, retina data dan lainnya. Itu ya yang termasuk autentikasi. Nah, autentikasi tadi verifikasi data diri ya. Kita kalau login, untuk memastikan kita login ke akun kita memerlukan autentikasi. Nah, gitu. Jadi ini diri kita karena kita tahu passwordnya, tahu username-nya gitu. Nah, autentikasi ini sering digunakan bergantian dengan otorisasi, tapi mereka ini berbeda ya, rekan-rekan, mereka berbeda. Otorisasi ini istilah untuk sebuah rules untuk mendefinisikan bagaimana user yang sudah terautentikasi mengakses apa saja yang boleh diakses dan apa saja yang tidak bisa diakses. Perbedaannya contohnya ada standar ada akun standar yang hanya diizinkan untuk mengakses beberapa aspek dalam situs, misalkan dia hanya lihat situsnya, hanya mungkin komen di situsnya, akunnya. Nah, tapi berbeda dengan sebuah admin dia bisa melakukan apa saja di situsnya, bisa menghapus akun yang lain, bisa mendelete komen, bisa memposting, hal-hal yang bisa dilakukan hanya untuk admin. Jadi otorisasi itu untuk melakukan perbedaan hak akses apa saja yang bisa dilakukan admin, hak akses apa saja yang bisa dilakukan user biasa, misalkan hak akses apa saja yang bisa dilakukan oleh bos, manajer, kayak gitu. Itu otorisasi. Sedangkan autentikasi kita cuman masuk aja untuk menentukan kita bisa masuk atau enggak gitu. Kalau autentikasi, kalau otorisasi kita bisa ngapain aja sih gitu. Nah, autentikasi ini digunakan ketika ada kebutuhan untuk mengetahui siapa yang mengakses data atau informasi untuk menciptakan accountability. Nah, kalau kita udah lama di bidang security atau misalkan udah belajar, terus kita pasti tahu ya CIA itu confidentiality, integrity, dan availability. Ini termasuk dalam elemen dari confidentiality, kerahasiaan. Jadi ya akun kita harus rahasia kan. Kalau kita ingin belajar banyak mengenai ini, kita bisa menggunakan
eh ini ya bisa menggunakan room yang lain di TryHackMe membahas dengan Principle of Security. Ada roomnya, di sana dibahas autentikasi dalam dunia nyata. Contohnya ini ada keycard untuk mengakses hal-hal yang tidak bisa diakses atau terlarang ya dalam suatu gedung misalkan ya. Nah, oke, kita udah paham kan apa itu autentikasi dan kapan itu digunakan. Simpel. Nah, kedua, kok terakhir lagi. Oh iya, teman-teman, saya tidak bosan mengingatkan kalau kita bingung, kita menggunakan translator ya. Nah, salah satu translatornya itu adalah translator. Kita bisa menerjemahkan yang kita nggak tahu bahasa Inggrisnya, Indonesianya apa gitu. Jadi nggak ada alasan gitu, gak mau belajar security, pedomannya itu bahasa Inggris. Tapi kan ada translator. Oh iya, kemarin ada yang nanyain ya di komen itu translatornya apa. Saya di sini menggunakan Microsoft Edge. Jadi saya menggunakan ini ya translatornya. Mungkin bisa disamakan kalau mau menggunakan yang seperti saya gitu. Oke. Selanjutnya, apa itu fuzzing? Tadi ya seperti tadi kita coba translatornya. Nah, sederhananya fuzzing ini adalah cara otomatis untuk menguji elemen aplikasi web hingga aplikasi tersebut memberikan kerentanan atau informasi berharga. Jadi kita menguji hal-hal misalkan form login gitu ya. Nah, saat kita melakukan login, kita memberikan informasi seperti yang biasa kita lakukan saat berinteraksi. Nah, dengannya hanya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Jadi ini berarti bahwa kita dapat menggunakan daftar ekstensif. Apa itu daftar ekstensif? Maksudnya mungkin di sini adalah word list ya. Extensive list, known as word list. Oke. Untuk menguji respon aplikasi terhadap berbagai informasi. Ini mungkin lebih jelasnya nanti di praktek ya pas challenge-nya ditambahin lagi. Jadi intinya kita mencoba melakukan berkali-kali masuk, misalkan saya punya user Dendi, terus saya punya akun dengan password Dendi 123. Kita coba satu-satu kemungkinan password saya apa gitu. Misalkan Dendi awalnya, terus ada 123 Dendi, 1234 Dendi gitu. Dicoba satu-satu tapi secara otomatis. Ini ada contohnya ketika kita menguji sebuah formulir masuk untuk serangkaian kredensial yang valid, kita bisa mencoba satu persatu. Tapi itu, kayak yang tadi saya bilang, kalau satu persatu kan sangat membuang waktu ya, memakan waktu yang lama. Kita bisa menggunakan tool for fuzzing web ini, LoginForm, untuk mengotomatisasi tes. Bahkan ini ada ratusan kredensial. Jadi kemungkinan saya udah tahu nih password Santa, saya belum tahu password Santa, tapi saya sudah tahu akunnya itu adalah Santa gitu, username-nya Santa, tapi saya nggak tahu passwordnya. Tapi ada kemungkinan ada Santa 123, Santa 534, Santa bla 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 bla. Kemungkinannya banyak kan. Kalau kita coba satu-satu kan itu lama. Nah, kita bisa mencobanya dengan fuzzing ini, Nah, fuzzing pakai apa di sini? Untuk mempercepat proses itu. Fuzzing ini kita memakai Boop Suite. Nah, Boop Suite ini apa? Dicatat ya. Di sini kita bisa menggunakan Attackbox ya. Attackbox untuk melaksanakan fuzzing ini. Tapi karena kemarin saya coba di day 3 ya, itu lemot banget ya. Karena mungkin sinyal saya, internet saya. Jadi pastikan ya kalau menggunakan Attackbox sinyalnya harus bagus dan lancar gitu. Oke, ini menggunakan Attackbox. Ini kita akses web servernya, web browsernya, masuk ke aplikasi webnya, IP addressnya berapa. Kemudian ini cuma contoh ya yang di screenshot ini. Kemudian masuk ke aplikasi Boop Suite-nya, tergantung penyimpanan masing-masing. Tapi kalau di Attackbox ini persis banget seperti yang disampaikan di materi ini. Kemudian navigasikan ke proxy tab. Ini ada proxy-nya. Kita klik proxy, kita atur proxy-nya. Di proxy intercept itu intercept-nya on. Kita akan melakukan penyadapan ya, bukan penyadapan, intercept lah, memotong koneksi dari webnya. Nah, kita selanjutnya kita harus mengatur proxy ya, ekstensi untuk koneksi antara Firefox dan Boop Suite-nya. Di sini kalau di Attackbox sudah ada Boop ya. Sudah ada Boop, kemudian kita bisa submit beberapa data dalam LoginForm kita. Misalkan contoh ini Cmnetic dan passwordnya bla bla bla. Nah, ketika data itu kita klik login, dia nggak bisa login ke halaman admin. Kenapa? Karena data itu diintercept, data itu diputuskan, jadi nggak bisa gitu masuk ke selanjutnya, kayak gitu ya. Nah, kemudian
data itu kemana? Nah, data itu diintercept sama si Boop Suite ini. Ini dijelasin ya, data akan tertampil di sana. Nah, ini nih datanya si Mnetic password 123. Anda kan? Nah, ini namanya intercept. Sesudah di intercept, kita masukkan send to intruder. Nah, ini untuk apa? Kita navigasikan ke intruder, nanti dibahas di prakteknya ya, di challenge-nya ya. Kemudian klik the position-nya by dengan klik clear ya, ada nanti add the value untuk username, parameternya posisinya di mana, contohnya ini si Mnetic. Kemudian kita tambahkan passwordnya juga, parameternya klik add ya, passwordnya apa aja. Untuk menambahkan password, add the password pada value, contohnya password 123 pakai add ya bentuknya. Kemudian kita pilih jenis attack-nya, itu ada cluster bomb ya, berkali-kali bercluster. Kemudian yang ke 10.5 ini oke, kita coba translate ya, biar kita biasakan gitu juga translate. Kita sekarang perlu memberikan beberapa nilai untuk Boop Suite untuk mengaburkan tuh fuzzing ya, mengaburkan formulir login dengan kata sandi. Nah, kita dapat memberikan daftar secara manual atau kita juga dapat menyediakan word list. Nah, di sini kita menggunakan word list. Di sini ada my word list ya. Nah, sekarang setelah kita memilih word listnya, kita masuk ke pilot option. Nah, itu kan ada nih word listnya apa saja, ada admin, password, password 23, si Mnetic. Nah, terakhir kita masukin start attack button. Kita akan memulai proses fuzzing dengan mencoba beberapa kemungkinan password ini. Apa sih passwordnya? Ya, nanti akan ada tampilannya juga, sukses atau enggak passwordnya itu. Kayak gitu. Itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk challenge. Di sini kita akan melakukan navigasi kepada IP ini. Ini kenapa belum ada? Karena kita belum start ya, belum start. Terus kita ada play material untuk hari ini, yaitu adalah kita akan mengetahui rencana perjalanan Santa. Kemudian kita akan menggunakan username Santa. Kita udah tahu username-nya Santa, tapi passwordnya nggak tahu, tapi ada di word list ini. Kita melakukan fuzzing apa sih passwordnya gitu. Nah, pada attack box, kalau misalkan kita nggak bisa pakai attack box atau lemot kayak saya kemarin, kita bisa menggunakan PM ya. Nanti dikoneksikan dulu, nanti kita juga mulai koneksiin dengan OpenVPN ya. Ini di download dulu ya, nih. Ini kredensial yang ada. Ini kemungkinan password yang Santa pakai. Nah, kayak gitu ya. Kita akan mulai. Oke, ini sudah siap. Saya menggunakan Kali Linux ya. Oke. Baik, kita akan mulai untuk mencoba challenge dari day 4 ini ya. Pertama, kita harus jalankan mesinnya ya, supaya tampil IP-nya. Kita jalankan mesin targetnya ya. Nanti akan show dalam 1 menit. Selanjutnya kita di sini kan tadi arahannya sarannya menggunakan textbook. Tapi karena kemarin lemot, kemarin ini saya akan menggunakan Kali Linux di VirtualBox saya ya, dengan Boop Suite di dalamnya. Kemudian sebelumnya kita akan koneksikan dulu. Nah, gimana sih cara koneksi dari TryHackMe ke Attackbox kita? Nih di sini ada akses mesinnya, kita klik. Ini kalau memakai Attackbox, ini memakai OpenVPN. Jadi kita download dulu. Sini download dulu ya. Udah masuk OpenVPN. Kemudian kita harus install sudo apt install OpenVPN. Ini saya memakai Linux ya, saya memakai Kali Linux, sudah ada. Kemudian kita jalankan OpenVPN-nya. Ini untuk apa? Supaya server kita tersambung dengan servernya target. Kayak gitu. Ulangi, maksudnya internet kita tersambung dengan server target. Nah, kalau misalkan nggak kita konekin ke VPN, itu nggak akan tersambung. Oke, kita langsung coba. Ini ya. CD. Oke. Oke, CD saya menyimpannya, saya udah download, menyimpannya di sini. Oke. CD Dendi. Clear. Oke, di sini ada ya orang siber OpenVPN, sudah saya download. Nah, cara untuk menggunakannya adalah sudo OpenVPN. Nah, ini ya.
orang siber.openvpn passwordnya kali. Nah, kalau misalkan udah seperti ini tandanya kita sudah terhubung ke servernya TryHackMe tadi. Oke, kita coba ya. Kalau kita sudah terhubung, maka kita akan lanjut ke sini. Kita cek. Oke, expired machine. Oke, ini ya. Kita coba klik di sini. IP-nya, oke, ulangi IP yang ini. Oke, IP yang ini kita coba buka di Kali Linux. Kalau bisa terhubung, berarti sudah connect. Dan sudah connect ya, sudah connect ke Santa's Travel Itinerary. Jadi riwayat perjalanan Santa. Oke, sudah connect. Kalau sudah connect seperti ini, berarti kita sudah connect ke server TryHackMe. Jadi kita bisa menggunakan ini ya. Ini sebenarnya VirtualBox ya. Sudah drag ke bawah VirtualBox. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita sudah bisa akses ke login form-nya, sudah korek, kita sudah kemudian configure Firefox untuk submit kredensial di text box-nya. Kita complete karena kita akan memakai langsung boot suite-nya dengan menggunakan mode proxy, intercept, terus open browser ya. Jadi kita nggak perlu memakai Firefox atau namanya ini ya, atau konsepnya off dulu. Oke, atau memakai proxy ya untuk tambahannya. Kita akan memakai open browser bawaan dari boot suite-nya. Kita akan memasukkan Santa Santa kan ya tadi kan kita akan Santa ya. Santa apa sih passwordnya Santa? Oke, kita akan coba mempraktekkan yang tadi kita dapetin. Oke, ini ya. Nanti kalau bingung kita balik lagi ke sini. Nah, pertama berarti kita harus masukkan password acak dulu. Kita interceptnya on dulu. Tadi kita akan memotong jalur dari sini ke webnya. Jadi kita ngetik di sini Santa dan passwordnya itu nanti akan terkirim di sini. Coba kita lihat, klik login, kita masukkan Santa. Isengnya Santa. Nah, dia terintercept dan masuk ke boot suite-nya. Di sini ada kita masukkan Santa dan passwordnya Santa. Bahaya banget kan bisa diintercept gini gitu ya. Ini bisa digunakan. Nah, selanjutnya kemana? Kita masukkan ke send to intruder. Oke, sekarang udah send to intruder karena kita akan melakukan fuzzing. Nah, intruder, attack payloadnya, attack target udah, position. Baik, selanjutnya di position ini kita akan menghapus yang terpilih ini, yang disorot ini. Kalimat-kalimat yang disorot kita klik clear di sini. Kemudian karena payload yang akan kita masukkan ini ya, kita load dulu password.txt yang tadi sudah kita load. Ini hanyalah password aja dan username-nya setelah kita ketahui. Ini username itu pasti Santa karena kan ini akunnya Santa. Tadi udah dikasih tahu ininya Santa. Nah, kita sorot di sini aja. Sorot, kemudian ketik add di paling kanan atas. Ketik add. Nah, jadi parameter ini yang akan berubah dengan payload yang ada di sini. Yang tadi kita dari Christmas sampai Snowball. Nah, setelah ini apa? Setelah ini adalah klik start attack. Payloadnya bisa dikopas, di load, dikopas maksudnya ke sini ya. Nah, set tadi ini copy ya, copy terus paste di sini, paste. Nah, sama aja sih di load atau di paste, di download sama aja. Kalau tadi saya di download kemudian di load. Selanjutnya kita start attack. Nah, kita lihat bagaimana wordlist kita bekerja. Apakah benar atau ada yang salah atau salah semua atau ada yang benar. Nah, untuk melihat bagaimana daftar wordlist mana yang kemungkinan adalah password Santa ini, kita lihat di statusnya. Nah, di sini statusnya ini 200 semua, tapi kita melihat keanehan nih di cookie ini. Cookie ini memiliki ID 302. Nah, 302 yang sangat mencurigakan ya. Artinya apa? Nah, 302 yang berarti
ketika mencoba semua kemungkinan password di sini, Christmas 200, Elves 200, Santa 200 sampai cookie ini itu mendapatkan hasil 302, berarti si cookie ini bisa digunakan untuk login. Oke, kita stop intrudernya. Kita akan buktikan. Kita ke proxy. Proxy kita intrudernya dimatiin, terus kita coba lagi. Santa cookie. Dan ternyata boom, bener. Passwordnya adalah cookie. Nah, berarti kemungkinan yang dihasilkan buzzing oleh Boopsweet ini itu luar biasa keren gitu ya. Bisa mencoba secara otomatis. Nah, kita masukkan ke sini input. Apakah benar? Cookie submit. Oke, hintnya juga ada ya. Nah, benar, passwordnya adalah cookie. Kemudian flagnya. Nah, flagnya ketika kita berhasil login maka ada flagnya di dalamnya. Oke, kita masukkan. Oke. Dan alhamdulillah kita berhasil di hari keempat ini. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan ke hari kelima ya. Hari kelima ada XSS. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tetap stay tune dan jangan lupa masuk ke grup Telegram Orang Siber Indonesia. Bisa dicari ya di pencarian di Telegram karena akan ada diskusi-diskusi dan webinar workshop yang luar biasa di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.